masyarakat yang tidak bersempat percaya mungkin kiriman dari saya Mahmudi.
pemilu itu hanyalah sebuah tahapan dalam politik untuk bagaimana mendudukkan seseorang atau beberapa orang di dalam jabatan politik tertentu. Maka siapapun yang terpilih, ya itulah yang harus kita dukung. Ya karena sudah ada prosesnya, proses yang legal, gitu ya. Kemudian jika kemudian didapati kekurangan terhadap ini orang yang sudah terpilih tadi ya, kandidat yang sudah terpilih, jika didapati kekurangan, kita sadari bahwa manusia kan tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang kualitasnya 100%. Nah, maka bagaimana rekomendasinya? Bahwa telah disediakan saluran resminya memberikan saran, kritik dan seterusnya. Ya, silakan itu digunakan saluran untuk menyampaikan pendapat-pendapat. Maka mari kita secara cerdas, dewasa dan bijak melanjutkan perpolitikan yang tujuannya adalah memanusiakan manusia. Nah, itu tadi kembali ke definisi politik toh. Definisi politik itu untuk bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan kita bersama, yaitu memanusiakan manusia berupa membangun kesejahteraan umum bagi kita semuanya. Pesannya dari Socrates, the perfect human being is all human beings put together. It's collective, it's all of us together that make perfection. Jadi manusia yang saya sampaikan tadi tidak ada yang kualitasnya 100%, tidak ada yang sempurna. Bagaimana manusia itu mencapai kesempurnaan? Ya ini, bersama-sama untuk menciptakan kesempurnaan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Saya memperoleh fisik bangunan rehabilitasi, tapi ada kerjasama TNI. Walaupun kegiatannya itu kegiatan swadaya. Jadi swadaya disampaikan penganggarannya kepada sekolah dan hasilnya sangat maksimal. Saya pimpinan sekolah sebagai penyelenggara proyek bekerja sama dengan TNI dan hasil luar biasa. Bolehkah konsep pikir ini dibawa oleh pihak TNI ketika ada musyawarah dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan seterusnya, untuk kembali dievaluasi? Susunan acara kita yang kita akan laksanakan di malam ini, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita akan masuk dalam pelaksanaan diskusi panel. Penetrasi pengembangan pikiran masyarakat itu pada polis negara kota itu, dia harus melahirkan adanya politik epistemi. Itu harus ada apa? Harus ada warga negara. Karena mewujudkan politik epistemi dalam perwujudan politik negara kota, itu harus dihadirkan bentuk kewarganegaraan itu. Warga negara itu apa? Adalah orang-orang yang ada dalam satu negara yang berpikir maju dan memiliki peradaban yang lebih tinggi. Mari dalam ruang ini beta saya mau bertanya, karena ini ruang dialektika, ruang berdiskusi. Mari kita sama-sama dudukan apa sih yang harus kita bangun sebagai sinergitas, baik dari kelompok pemuda, OKP mahasiswa, kelompok militer, pemerintah, dan semua stakeholder yang ada di pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah untuk sama-sama atau menuju peradaban yang baik, yang lebih baik daripada hari ini. Ternyata memang keberadaan hukum itu dibutuhkan sekali oleh masyarakat, karena keberadaannya itu akan menjaga keteraturan hidup satu sama lainnya. Bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun besaran kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Kalau semua orang sudah berpikir seperti itu, yakin tidak akan ada itu masyarakat yang kekurangan makan, kemudian rumahnya tidak layak huni. Kenapa? Karena semua orang pengen bermanfaat. Datang bersyukur di bawah kaki salibmu Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini,
Infanteri 27 Nusa Indah untuk tetap memiliki kejiwaan taat setia dan Brigadir 27 Nusa Indah. Bapak kekasih kami dalam tanggung jawab sebagai komandan satuan kami ini dan memberkati komandan, brigif dan semua jajaran yang ada pada hamba dengan cara yang berbeda, namun dengan wujud yang sama. Andai saja cacing punah dari dunia ini, maka dunia akan punah. Andai saja serangga punah dari dunia ini, maka dunia akan punah. Seandainya manusia punah dari dunia ini, maka dunia akan baik-baik saja. Saya ingin menyampaikan itu kenapa? Karena pada momen yang berbahagia ini ada pesan kuat yang ingin saya sampaikan, bahwa ulang tahun seringkali dimaknai secara kuantitatif, angka, berfokus pada angka, bahwa usia saya sekarang sudah 46 tahun, usia saya sudah 6 tahun, usia saya sudah 17 tahun, dan seterusnya. Nah, itu seringkali manusia berfokus pada kuantitatif angka. Namun ternyata yang dibutuhkan oleh dunia adalah kualitatif, sehingga pagi hari ini bertepatan dengan hari lahir brigade yang dibentuk pada 6 tahun yang lalu, pada tahun 2018. Saya ingin entitas atau organisasi Brigif 27 Nusa Indah ini senantiasa dapat menghadirkan kebermanfaatan bagi semesta. Artinya bahwa memang banyak entitas di dunia ini, banyak. Ada tentara, ada polisi, ada petani, ada ASN, dan seterusnya. Bahkan ada yang berperan sebagai ikan di lautan, ada burung di udara, ada, dan seterusnya. Ya. Tidak ada satu peran pun yang lebih penting dari peran lainnya. Semua peran itu penting. Yang paling utama adalah menyinergikan seluruh peran untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan nasional negara dan bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin undangan yang hadir pada pagi hari ini, terutama stakeholder di Kabupaten Maluku Tengah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi saya pribadi maupun secara jabatan dan organisasi, atas kesempatan yang diberikan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa ini, peradaban manusia, khususnya juga di wilayah Maluku Tengah. Selanjutnya kami berharap bahwa apa yang sudah
kita lakukan selama ini, mohon izin Bapak Bupati, kami juga perlu laporkan dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-6 ini. Tempo hari kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikemas dalam karya bakti, karena memang dalam program kerja dan anggaran kami ada kegiatan berupa karya bakti baik fisik maupun non fisik. Yang non fisik kami selenggarakan yang pertama ceramah pilkada damai di Kecamatan TNS, karena kebetulan beberapa waktu lalu ada ya sedikit friksi antara dua negeri, Sifluru dengan Layeni, maka kami mencoba hadir di sana dan kebetulan perwakilan dari Sifluru dan Layeni mengharapkan kami membina secara khusus dua negeri ini, Bapak. Dan kita upayakan untuk memenuhi permintaan itu, karena memang kita ada ya untuk melayani rakyat, melayani publik. Itu yang pertama. Yang kedua, tempo hari tanggal 3 Juni kemarin lusa pada malam hari kita selenggarakan diskusi panel di depan pabrik ini, Bapak. Jadi saya berupaya untuk ingin merangkai atau menyatukan energi-energi yang ada di Maluku Tengah ini. Mana tahu bisa disatukan, bermanfaat, menghasilkan gagasan yang mungkin di suatu masa nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Sempat juga saya sampaikan, mana tahu adik-adik yang di depan saya ini suatu ketika nanti akan menjadi Presiden Indonesia, yang kemudian ingat apa yang kita diskusikan malam itu, gitu ya. Jadi keberadaan kita ini saya juga sempat sampaikan, bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun besaran kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Atau saya coba meminjam kutipannya Gus Dur, ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan pernah menyoal suku dan agama Anda. Saya juga sampaikan, mohon izin kalau ini terlalu panjang Pak, tapi ini penting ya. Saya sampaikan bahwa saya ada yang sempat mengingatkan, nggak usah menyoal suku dan agama, itu sensitif untuk menimbulkan persoalan. Loh, sesuatu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan masalah, kalau dihindari terus, ya dia akan menjadi potensi masalah terus. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus hadapi, untuk kita pikirkan secara kritis, secara mendalam untuk menyelesaikannya. Jadi yang pertama tentang suku ya. Sedikit saya cerita, pada saat saya masih kecil dulu, saya lahir kebetulan di masa Presiden Soeharto ya. Ya kita semua tahu masa itu bagaimana. Saya sempat patah hati melihat bagaimana kondisi saat itu, sehingga saya berucap, kenapa ya saya tidak dilahirkan jadi cucunya Pak Harto ya. Betapa nyamannya hidupnya, sementara saya untuk bisa mengingini sebuah sepeda BMX saja yang ketika itu bagus menurut saya, itu harus dengan perjuangan yang panjang ya. Kenapa saya tidak dilahirkan menjadi anak atau cucunya Pak Harto saja ya, yang serba nyaman, serba ada lah gitu. Ternyata kita semuanya sebelum dilahirkan ke dunia tidak pernah bisa request, ya Tuhan tolong saya dilahirkan menjadi anaknya Raja Arab Saudi misalnya. Tidak bisa. Artinya identitas yang melekat pada diri kita saat lahir itu memang sudah given, pemberian dari Tuhan. Nah, sesuatu yang given, yang pemberian Tuhan, tanpa bisa kita minta, tidak perlu kita persoalkan, tidak perlu kita mengucapkan saya bangga menjadi orang Maluku, saya bangga menjadi orang Jawa, saya bangga. Loh, itu bukan karena perjuangan Anda, kenapa harus dibanggakan ya. Sebuah karya yang atas perjuangan pun
tidak juga layak disombongkan. Itu tentang suku. Tentang agama, kalau saya mengutip dari Jalaluddin Rumi, ada cinta di semua agama, walaupun cinta itu sendiri tidak beragama. Artinya bahwa semua agama mengajari cinta, kasih, sayang. Nah, apabila kemudian ada seseorang, sekelompok orang yang mengaku beragama, mengaku membela agamanya, namun menggunakan cara-cara yang tidak dapat diterima oleh manusia, maka patut diyakini penafsiran atas konsep beragama ada yang salah di sana. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, beragama itu silakan, Anda berkeyakinan yang bagaimana silakan. Yang penting nilai-nilai dalam agama kemudian dipraktekkan, sehingga tidak ada satupun praktisi agama yang kemudian menimbulkan kerugian-kerugian bagi semesta. Itu sempat saya sampaikan. Nah, ini yang saya pikir kita harus serius. Kenapa kita harus serius? Ya, kalau kita tidak serius akan menimbulkan persoalan. Jadi persoalan itu timbul karena orang-orang tidak serius menjalankan perannya. Maka mohon doa restu kepada kami semua agar kemudian sejak sekarang sampai seterusnya dapat melaksanakan tugas pokok kami secara serius, maksimum, dan normatif. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Itu atas kekurangan saya. Apabila ada hal yang baik, silakan diambil untuk mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Keberadaan Brigade Infanteri 27 Nusaina tidak hanya dirasakan dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Saya terus berharap Brigif 27 Nusaina dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dan seluruh instansi vertikal sipil dan masyarakat akan bersinergi dalam berbagai program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sosial ke masyarakat.